mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Jadi hari ini kita sama-sama memperingati tahun anti korupsi internasional. Tapi apakah Indonesia sudah bebas dari korupsi? Jangankan korupsi, ijazah korup. Hari ini kita prihatin. Kenapa prihatin? Yang layak di penjara bukan hanya manusia-manusia seperti saya, seperti kita-kita, tapi mesin AI. Tahu nggak? Universitas Gajah Mada barusan meluncurkan mesin artificial intelligence. Ketika mahasiswa tanya ke mesin itu, apakah Joko Widodo lulus atau tidak? Jawaban mesinnya tidak. Jawaban mesin pintar itu tidak lulus. Berarti apa? Mesinnya di penjara sekarang. Kasihan sekali. Mesin saja disuruh bohong. Mesin saja disuruh menipu rakyat. Sekarang mesin itu disegel dengan alasan tidak jujur kepada masyarakat. Ini termasuk korupsi juga. Pikiran dikorupsi, pikiran disuruh bohong. Mesin artificial intelligence pun disuruh bohong. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap menghormati kepada kawan-kawan kita, bapak-bapak petugas kepolisian. Mereka sekedar menjalankan tugas. Betul tidak, bapak-bapak? Betul. Sama seperti penyidik yang kemarin memproses laporan dari saya, namanya Rustam Effendi. Ketika ditanya, laporan terhadap Andi Aswan dan laporan terhadap Joshua Sriambela ditolak, Rustam tanya, Pak penyidik, malu apa tidak? Jawabannya, malu DKP. Tapi kami hanya menjalankan tugas pimpinan. Sama seperti mesin AI di UGM. Dia sekarang dipaksa berbohong. Jadi ternyata kebohongan itu hanya diteruskan kepada manusia. Mesin saja disuruh bohong. Ini luar biasa. Maka kita bersama-sama di sini meneriakan, kalau memang tidak ada hukuman bagi mereka di dunia, maka hukumannya di akhirat nanti. Setuju? Kita berdoa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Semoga mereka akan masih sempat diadili di dunia, bukan hanya nanti di akhirat, tetap pasti. Jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan kalian kemudian takut. Di penjara itu hanya bagian dari sikap kita ketika di dunia. Tetapi di akhirat, insya Allah mereka yang korupsi, mereka yang bohong, mereka harus tetap nanti akan diadili dulu di sini sebelum nanti di akhirat. Setuju? Setuju. Jadi KPK segera proses itu yang namanya Bobi Nasution. Setuju? Setuju. Jangan pernah diam. Jangan hanya anaknya, mantunya juga harus diproses. Jadi sekali lagi, kalau kita ada pertanyaan, apakah kita sudah merdeka? Belum. Persis jawaban bapaknya dulu. Sudah, tapi belum. Maka teman-teman semua, mari kita semua tetap terus semangat di hari internasional anti korupsi ini. Mari kita terus bergerak, terus semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membersamai doa kita. Merdeka! Merdeka! Belum. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti malam nonton Rakyat
bersuara, kita akan hajar para terbol-terbol itu. Ya, kita akan hajar mereka, pembela korupsi dan pembela ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Kini kita kembali lagi membahas ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun Jokowi memimpin Republik Indonesia ini, kita sangat menghormati beliau, kita sangat menyayangi beliau. Tetapi dalam ijazah Pak Jokowi yang sedang dipermasalahkan, kita sangat mengharapkan bahwa ijazah ini cepat clear, simple. Yang membuat ribet itu adalah Pak Jokowi Widodo. Nah, tentu kita sudah menonton cuplikan video yang cukup menarik untuk kita bahas kembali. Muncul lagi Bang Tri yang dulu pernah dipenjara oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau ditangkap dan dipenjara tanpa Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke pengadilan dan bahkan tidak ada acara persidangan, dan beliau langsung ditangkap dan dipenjarakan. Nah, kini dia juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari SMA sampai universitas. Artinya dia meyakini Pak Jokowi tidak lulusan dari UGM. Nah, artinya sebagai bukti ini yang meyakinkan, ya banyak pun perundingan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli maupun palsu, ya pastinya nanti di pengadilan saja kita tunggu. Karena yang bisa menentukan itu atau finalnya itu di pengadilan. Berbagai macam penemuan-penemuan baru tentang ijazah Pak Jokowi, ya saya kira ya nanti yang bisa menentukan ujung dari ijazah Pak Jokowi itu nanti di pengadilan saja, begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat perjalanan isu ini memang cukup membosankan ya, cukup membingungkan kita sebagai masyarakat, cukup membuat kita muak, karena sebenarnya simpel saja, karena ya tergantung dari Pak Jokowi saja bersikap negarawan sudah selesai. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau isu ini sampai bertahun-tahun, ya saya kira tidak sampai perlulah pakai pengacara dan bahkan pihak kepolisian. Pak Jokowi beberapa hari yang lalu diwawancarai oleh salah satu yang ditayangkan oleh Kompas TV. Pak Jokowi merasa dirugikan dan ijazah ini berlarut-larut sampai 1 tahun, ya karena Pak Jokowi tak pernah menunjukkan. Sebenarnya itu aja, simpel saja. Patokan poinnya, kesimpulannya itu dari Pak Jokowi di pengadilan. Ya kalau Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya itu, saya kira tidak perlu sampai berlarut-larut seperti ini ya. Berulang-ulang kita ngomong seperti itu ya teman-teman. Nah, cuplikan video bahwa Roy Suryo melaporkan Pak Jokowi dalam korupsi. Wow, agar KPK segera memeriksa Pak Jokowi Widodo. Wow, sangat mengejutkan ya teman-teman. Sepertinya kita semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat ini, semakin banyak penemuan-penemuan baru terhadap Pak Jokowi Widodo setelah isu ijazahnya kini seperti kereta cepat, seperti tambang ilegal, baru bandara ilegal di Morowali dan segala macam teman-teman. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang kita dengarkan pada saat ini. Nah, ini hasil wawancara eksklusif dari Kompas TV ya, saya bacakan ya. Jokowi akan tunjukkan semua ijazah aslinya di pengadilan. Tapi sebelumnya Pak Jokowi juga pernah menyampaikan kepada awak wartawan ketika Pak Jokowi dituduh ijazahnya, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tapi nyatanya Pak Jokowi selalu mangkrik dan tak pernah hadir di persidangan. Nah, kita lanjut ya teman. Presiden Jokowi Republik Indonesia yang ke-7 menyatakan ijazah asli kelulusan dari sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada akan ditunjukkan di pengadilan. Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Hal tersebut
Jokowi sampaikan dalam wawancara eksklusif program khusus Kompas TV di kediaman Solo, Jawa Tengah, yaitu di pengadilan forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semua saya bawa, ujar Jokowi Widodo. Sepertinya memang ijazah Pak Jokowi benar-benar asli ya teman. Jokowi sebut ada operasi politik dalam orang-orang besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi menegaskan, persoalan ijazah palsu yang dibawanya ke ranah hukum diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang. Nah, untuk pembelajaran kita semua bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah semua orang, mencemarakan nama baik seseorang, ujar Jokowi Widodo. Jokowi mengatakan kasus serupa biasa saja terkait ke orang lain jika dirinya tidak membawa ke ranah hukum. Ya kan, saya bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan alasan-alasan, ujar Jokowi Widodo. Pada masa-masa ekstrim seperti ini, Jokowi menilai bahwa semua pihak seharusnya berkonsentrasi terhadap hal-hal yang besar, untuk strategi yang besar negara, untuk kepentingan yang lain lebih besar bagi negara. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence dan sebagainya. Ya, sebenarnya benar juga ya pernyataan dari Pak Jokowi Widodo, masih banyak hal-hal isu-isu yang besar yang menurutnya bermanfaat, tetapi ya ini tergantung dari Pak Jokowi, apa sih beratnya, apa susahnya Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya di pengadilan ataupun di publik agar selesai, karena masih seperti yang dikatakan Pak Jokowi, masih banyak hal-hal yang berbobot seperti kondisi saat ini, perubahan-perubahan yang ekstrim. Ya, sepertinya harusnya seperti itu ya teman-teman. Jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Di samping itu, Jokowi sindir menuduh pembuktian dari pihak-pihak yang kerap menyebut ijazah kelulusan palsu. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktian itu diamati, sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya. Akan kelihatan adilnya, karena yang memusnahkan adalah di pengadilan, ujar Jokowi. Ya, itu benar juga ya, yang bisa membuktikan, yang bisa memusnahkan dalam kasus ini nanti di pengadilan saja, saya kira begitu ya teman. Ya, pastinya Pak Jokowi sepertinya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Saya kira itu menjadi momentumnya. Saya kira akan ada nanti hal-hal yang besar, apakah Pak Roy dan Risma Dr. Tipan akan segera ditahan, karena sebenarnya kan menjadi tersangka yang sedang ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Jokowi Widodo. Saya kira begitu ya teman-teman. Ya, kita mengharapkan lah dalam isu ini memang cepat selesai, tidak ada huru-hara, tidak ada memicu kebencian, karena kita lihat di dalam perdebatan-perdebatan di forum-forum ya, kita bisa lihat dalam pembuktian-pembuktian, penemuan-penemuan baru. Ya, kita haraplah konsisten dari perkataan dari Pak Jokowi ketika diwawancarai di eksklusif dari Kompas TV di kediaman Jokowi di Solo. Ya, kita mengharapkan Pak Jokowi segera akan menunjukkan ijazah SMP, SD, dan bahkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Saya kira ya ketika terbukti ya kita sangat mengharapkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli teman-teman, tidak ada palsu-palsu begitu ya teman-teman. Karena apa? Cukup memalukan ketika ijazah tersebut palsu, karena sebagai mantan presiden ya bagaimana di mata dunia, bagaimana di mata-mata negara lainnya begitu ya teman-teman. Sekira mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan, berkomentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.